Ya. Abang kapi. Buka belasan Pak. Awak Buka belasan tangan. iya. Abang sampai kecil aja. Saya tahu ibaratnya apa. Pikir. Jadi makan itu makanan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Siang hari ini, alhamdulillah, Gubuk GSN kedatangan tamu-tamu nih, para bapak-bapak tentara dari Kesatuan Arhanud II, dipimpin langsung oleh Bapak Haji Abdul Rahim, SPDI. Biar beliau memperkenalkan diri dengan timnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita pada siang hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk menimba ilmu, sekaligus berhasrat untuk memilih alat penyembelihan yang digunakan untuk nanti pada Idul Adha. Sebelumnya itu kami perlu mengenalkan diri bahwa kami dari anggota TNI AD, khususnya dari Batalion Arhanud II di Malang. Kami sendiri adalah Abdul Rahim Supriyadi, kemudian beserta dengan teman-teman kami dari anggota Batalion Arhanud II, satu tim kami, karena nantinya untuk menghadapi Idul Adha atau Idul Kurban, maka perlu kiranya kami menimba ilmu bagaimana caranya nanti saat penyembelihan Idul Kurban tidak ada kendala dan bisa melaksanakan Idul Kurban dengan lancar, aman dan sukses. Oleh karenanya kami datang ke sini untuk belajar, sekaligus memahami, sekaligus insya Allah nanti kita akan memiliki peralatan-peralatan, khususnya alat penyembelihan untuk seset dan lain sebagainya yang digunakan saat nanti pada penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah kami hadir di sini bisa diterima dengan baik oleh tuan rumah di kelompok GSN, ya, GSN Nusantara. Alhamdulillah kami bisa melihat berbagai macam golok penyembelihan maupun untuk seset yang seperti kita lihat bersama di sini. Banyak sekali golok-golok yang premium yang insya Allah akan membantu kita semuanya untuk pelaksanaan Idul Kurban nantinya. Oleh sebab itu Pak Ustadz, perlu kami juga penjelasan mengenai golok-golok ini, dan juga untuk kami beserta teman-teman kami agar supaya kami bisa mengetahui kualitas golok yang ada di GSN ini yang cocok bagi kami untuk penyembelihan hewan kurban sekaligus nanti untuk penyesetan. Sekali lagi kami mohon bantuannya untuk menjelaskan sekaligus memberikan teori tentang penggunaan golok GSN ini, sekaligus nanti bagaimana cara merobohkan hewan kurban agar supaya kita nantinya saat melaksanaan Idul Kurban bisa terlaksanakan baik, aman, lancar dan sukses. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelancaran bagi kita semuanya, sehingga di saat nanti Idul Adha kita bisa melaksanakan dengan baik dan sukses. Terima kasih Pak Ustadz.
Untuk selanjutnya mohon kami dibimbing untuk materi-materi dalam pelaksanaan Idul Kurban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah buat perkenalannya Bapak Rohim, Pak Rohim, kita panggil Pak Rohim ya, dan tim beliau. Di sini kita sudah menyampaikan beberapa kali materi-materi tentang perbilahan, dan kali ini yang akan kita sampaikan tentang handling atau cara merobohkan sapi. Dan ini sebenarnya yang kita terapkan di Idul Kurban itu malah justru tidak menggunakan pakem yang ada di RPH. Kalau di RPH itu selain timnya sudah solid, peralatannya juga memadai, dan lantainya licin. Sedangkan di Idul Kurban itu biasanya sapi-sapi yang datang sapinya lebih kecil, nah itu malah lebih gesit. Kalau di RPH sapinya gede-gede, lebih jinak, dan lantainya kembali licin, itu yang mempengaruhi gampangnya roboh. Nah, ketika di Idul Kurban sapinya itu stres-stres, jadi lebih sulit penanganannya. Makanya kita coba terapkan metode barley atau rope squeeze yang lebih aman dan aman bagi tim dan nyaman juga bagi hewan yang akan kita robohkan. Pertama gini, anggaplah ini boneka sapi ini sapi yang gede ya. Jadi bayangkan ketika ini sapinya sapi jumbo lah gitu. Pertama kita siapkan tali. Nah, di GSN ada tali-tali yang ada ukuran 10 meter. 10 meter itu satu karabiner, ada 10 meter dibagi dua tanpa karabiner. Itu biasanya untuk kaki. Terus yang nilon putih itu untuk kepala, sedangkan yang tali karmantel yang warna hitam itu untuk yang 20 meter untuk merobohkan sapi. Seperti itu. Nah, di sini kita kasih contoh sapi mainan dan juga tali sekedarnya, hanya sebagai contoh saja. Pertama gini Pak Rohim dan teman-teman yang lain, ketika sapi itu ada tanduknya, itu malah lebih memudahkan kita untuk merobohkannya. Jangan mengandalkan tali keluhan, meskipun biasanya sapi yang datang itu talinya 2. Itu memang semua kebanyakan tali 2 ketika keluar kandang, karena untuk memudahkan sapi ini bergerak kemana, satu ditarik ke depan, di belakang ada yang menarik tali satunya. Jadi dia bisa mengikuti arah yang kita inginkan dengan cara 2 ini. Dan biasanya petani sudah membawakan satu tali tambahan, jadi mesti 2, pasti 2 itu. Nah, ini perlakuan khusus untuk di Idul Kurban seperti itu juga di RPH. Kadang-kadang kalau sapinya dia itu nempel terus dengan temannya satu kandang, ini harus keluar dua-duanya. Di RPH seperti itu, dikawal dua-duanya sampai ke tempat penjagalan. Setelah yang mau disembelih itu sudah diikat, baru ini dibawa kembali ke kandang, karena sapi itu sosial, makhluk sosial, jadi dia itu seperti itu. Nah, kalau di Idul Kurban caranya dengan 2 tali tersebut. Nah, jangan mengandalkan 2 tali ini untuk metode apapun, karena kegagalan di metode rope squeeze atau barley itu diikat kepala yang lemah, yang kurang kuat. Maka ada tambahan, semisal ini kita bayangkan ini sudah ada keluhan dan sudah diikat kencang di pohon atau apa yang jenengan bayangkan sekarang ini, di tempat jenengan akan melaksanakan sembelihan. Setelah diikat, lalu tali tambahan ini untuk memperkuat supaya sapi ini tidak lepas saat akan dirobohkan, maka dibentuklah tali seperti ini, dimasukkan ke 2 tanduknya. Ini pasti dia akan mengencang
Nah gini kan. Tapi tidak hanya seperti ini, melainkan nanti diputar, set gini, diputar gini, dimasukkan ke moncongnya. Nah, otomatis kan ini tali keluhan mengganggu, makanya ditaruh di depannya ini, tali dua ini, tali keluhan ini. Berarti butuh satu teman untuk membuka tali keluhan supaya ini bisa di belakangnya tali keluhan. Baru dikencangkan gini. Ini proses akan dirobohkan ya, bukan saat diinapkan di malam hari. Nah, sapi sebaiknya diinapkan dan dipuasakan 6 jam sebelum atau 4 jam sebelum eksekusi. Selanjutnya, ini misalkan jenengan di depan ini ada ring atau tiang listrik atau pohon, ini dikaitkan, lalu ujungnya dimasukkan lagi. Ini lebih kuat. Ujungnya dimasukkan ke sini, set. Misalkan ini di sini jenengan apa di sebelah sini biasanya? Pohon gitu. Nah, misalkan diikatkan di pohon. Nah, seperti ini. Ini sudah sangat kuat sekali. Gini. Lalu ini dipegang seseorang untuk mengukur jarak nanti robohnya itu, ini bisa dikendorkan dan dikencangkan di sini. Oke, setelah itu baru metode rope squeeze diberlakukan. Pertama, rope squeeze niku sing dililitkan di badannya terus ditariknya satu, itu rope squeeze. Kalau ditariknya dari selangkangan dua-duanya itu namanya barley namanya. Barley. Nah, setelah ini baru dimasukkan, misalkan ini ya, ini dikalungkan di badan sapi depan kaki bagian depan ya. Leher bagian bawah ya, dada ya, di dada, di depan kaki bagian depan di badannya itu kan. Selanjutnya posisinya gini, nah kan gini kan, ini dikalungkan tapi bagian badannya di bagian depan kaki bagian depan. Setelah itu ini pelan-pelan tapi, dan cukup 1-2 orang di sebelah sini yang membantu tadi, jadi agar supaya sapi ini tetap tenang. Nah, yang bagian sini kan tadi sudah mengikat ini, diusahakan memegang dan mengelus-elus kepalanya, dibuat sapi ini setenang mungkin, senyaman mungkin. Selanjutnya ini diminta bantuan teman yang tadi itu, Pak, bantu Pak. Nah, jangan dilempar, pokoknya dilungno pelane. Pokoknya kita jangan membuat gerakan yang membuat dia takut. Nah, kita harus tenang, nyaman. Kalau sapi itu tahu, sapi itu melihat orang ketakutan, dia malah berani. Tapi kalau kita berani, sapi ketakutan. Selanjutnya kita masukkan ke sini. Di belakang kaki bagian depan. Set, ini kan, sampun. Terus kita naikkan lagi, minta tolong Mbak ini lagi. Dikaitkan di depan kaki bagian belakang, tepatnya di belakang perut atau testis, jangan sampai mengena testisnya. Nah, setelah itu ini ditarik, dikasihkan seseorang, sudah siap, kamu siap belum? Siap, yuk. Ini ditarik pelan, dia pasti akan jatuh, roboh. Ditarik gini 1 orang atau 2 orang, ini langsung semakin dia mengencang, dia semakin meronta, ini semakin ngencengi, dia akan roboh. Seperti itu lebih gampang, apalagi ketika nanti misalkan dibantu di lempengnya, ditambahkan di lempengnya. Tapi ini metode yang sangat familiar. Terus ya cuman tadi itu ada 3 kali gerakan yang membuat sapi nanti akan sedikit gusah, gelisah gitu, ketakutan. Kalau di lempeng misalkan ini dimasukkan, terus di lempeng tadi ya, nah di lempeng itu biasanya kan membuat tali simpul gini, tentara sudah jagonya ini. Seperti ini, terus dimasukkan. Ini posisinya sama di belakang testis, telur gitu. Nah, betul itu. Nah, terus di depan kaki bagian belakang, intinya gitu. Sampai ini ke sini. Posisi anunya itu saya gini. Jadi diukel, caranya gini. Kalau dia diukel gini.
tarik kuat pasti dia roboh. Drop gitu nggih. Tapi ini hanya cadangan. Kalau metode rope squeeze kesulitan, ya enggak. Ya gampang sih, maksud saya dengan ini ditarik pasti dia roboh. Setelah roboh, blok ini dikencangkan di pohon tadi itu dikencangkan sesuai dengan ukuran. Misalkan di sini lubang, dipaskan dulu, kencangkan. Setelah dikencangkan, barulah ikat kaki-kaki. Dan ini menghadapnya ke selatan gitu. Ya, ke Malang Selatan. Okay. Semua badannya itu menghadap, kaki-kaki menghadap kiblat, kepala kiblat, terus ini menghadap selatan. Tapi ini kondisional. Kalau di lapangan sih gampang. Kalau di perkampungan sempit tidak memungkinkan menghadap kemanapun, boleh-boleh saja. Gitu. Kalau memang darurat, saya menyembelih menghadapnya malah ke timur. Sapi semuanya menghadap ke timur karena hanya ada lubang 1 meter persegi. Itu got yang mengalirnya kencang. Yang di sebelah sana ya harusnya strategis, malah kurang kencang, nanti takut mengendap airnya. Nah di sini cara mengikat kaki ada ring napa mboten di situ? Ada. Ini sebenarnya saatnya membangun ring di tempatnya. Dan dengan membangun 2 minggu sudah kering, sudah kuat. Ring mungkin sekitar ukuran pinten nggih sampeyan iki. Nah, seginilah. 8 per 20. 20 diameternya. Iya, segini. Lingkarnya terserah lah, lingkarnya mungkin sekilan munyer gitu. Bulatnya 20 itu buat ring. Kalau semisal tidak ada, ini tadi kan masih ditarik kencang sama banyak orang tadi itu. Terus untuk mengikat kaki, ini kaki kan, kakinya pendek. Itu dimasukkan gini, ditarik kencang. Selanjutnya diikat seperti biasa ini. Set. Ini nggak bisa rapat, gara kan terlalu pendek ini. Nanti saya praktek jenengan salah satu dari jenengan nanti buat ngikatnya dan belajar ngikatnya. Nanti jenengan tunjuk siapa yang mengikat, hari H itu yang bertugas ngikat. Ini bener satu tim ya? Saat eksekusi. Nah kalau satu tim kan enak, jenengan tunjuk siapa, nanti praktek ngikat langsung sampai benar-benar bisa. Setelah itu kaki atas bagian depan diikatkan ini, set gini, terus diinjak agar bergeser. Karena kalau cuma pakai tangan nanti jejek malah muka kita yang kena. Jadi pakai sepatu boot itu diinjak gini, selanjutnya dililitkan ke bawah. Jadi atas dulu diputar, dililitkan, digeser sampai menuju ke kaki belakang, terus ngambil kaki bawah, dililitkan lagi, baru diikat kencang ke sini. Insya Allah sudah kencang. Nah, barulah yang ini tadi dibetulkan. Kalau ini sudah selesai, langsung ke sini mengencangkan dan membenarkan posisinya. Terus dieksekusi. Nah, kan ini posisi miring. Kalau posisi miring itu ideal banget untuk gaya tarik murni atau dorong tarik. Misalkan dorong tarik set gini. Dorong ke bawah seret, tarik ke atas. Sempurna sudah, ambil. Apalagi ini tadi ditarik kencang. Jadi diikatkan di pohon, ditarik orang. Jadi dia akan semakin mengencang. Dan ini posisinya dia itu mengunci di tanduk dan moncong. Sehingga tidak menyakiti, dalam arti tidak di ini tali keluhan atau tarik murni. Kalau tarik murni butuh power untuk ngebuka kulitnya awalan, perlu power, tapi sebaiknya digesek dulu, set, nah, diongkek. Jadi misalkan tarik murni ya, jenengan tarik sedikit, turunkan lagi, tarik sempurna. Jangan tarik langsung. Kalau tarik langsung membuka setebal itu, meskipun tajam selisih tetap berat. Jadi posisi gini, jenengan tarik dulu untuk ngebuka kulit, baru dikembalikan, tarik full. Biar itu kalau tarik murni. Nah makanya lebih
ideal dan efisien ketika didorong dulu. Straight ke bawah ini kan sudah nyobek. Ambiar separuh sampai ujung sini, 2 urat di tengah sudah putus, terus arteri urat darah yang bagian bawah itu sudah putus, baru ditarik biar menyempurnakan yang 2 di tengah dan 1 di sebelah kanan ya, kanan atas. Itu seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Pertanyaan seputar tentang handling ini yang belum difahami di bagian mana? Ini berarti ada 3 poin ya, untuk ikat kepala, ikat badan dan kaki. Cuman yang kaki ini masih bayang-bayang karena posisinya pendek. Kalau kaki kan dekat dengan telapak kaki. Di atasnya. Di atasnya ada, Dengkul, zaman bilang dengkulnya atau bawahnya dengkul, Iya, di Ini tapak. telapak. Ini ya. Nah, Ini ya. ada teklean Iya, segini. iya, ada. Nah, Batasan 2 heeh. atas sama bawah. Ya, itu belakangnya pasti ada mata kaki. mata kaki kayak jempolan kayak gitu. Nah, di atasnya itu untuk mengikatnya. Enggak lolos ke naik turun. Biasanya yang mengikat sinten? ya tim-tim ini. Sebenarnya 1 orang cukup untuk mengikatnya. Dan apalagi jika dibantu apa namanya? Ring tadi itu. Fungsinya ring sebelum dirobohkan, kalau di RPH beda lagi. Ini 1 metode nggih, metode rope squeeze. Untuk metode Barley yang seperti biasanya ini sudah. Untuk moncong seperti itu sama. Metode apapun moncongnya seperti ini. Cuman yang membedakan ketika metode Barley itu kita ambil tengah-tengah dari 20 meter tali yang tersedia, itu di tengah-tengah. Jadi misalkan gini, ini 20 meter umpamanya, diambil tengah-tengah gini, dikasih tanda tali rafia atau apa, lalu digulung, dipendekkan. Biasanya 2 orang. Sapi sudah mendekat ke pohon, terus minta tolong pak. Nah, ini taruh di tengah sini, sampean masukkan ke kaki depan menuju ke tengah. Dari depan berarti. Oke, dari depan gini masukkan ke tengah. Terus yang sini juga dimasukkan ke depan, tengah, terus disilang. Jadi Silang. oke, atas. Ini tak silang jenengan, ini saya. Terus ini ke sini lagi, Dari dalam oke, menuju ke keluar. ke dalam lewat kaki bagian belakang, lewat depannya kaki bagian belakang. Nah, seperti ini kan pas tengah-tengah, di sela-sela. Nah, anggaplah ini pas tengah-tengah gitu. Seperti ini. Ini cuman tali ini kurang dawa tadi itu. Saya cuma darurat nemu tali. Nah, seperti ini kan biasanya 2 orang ini ditarik. Nah, biasanya Tapi yang ini tak ambil. Tekan lagi. tapi ini muni. Ada gak konsen ini. Ini ditarik beberapa orang, banyak orang kan ngoten ya. Jenengan biasanya ngeten, Bang. Nah, biasanya ngeten. Ini namanya metode Barley. Ditarik sini banyak orang. Sebenarnya jangan banyak orang, 1 orang cukup. Karena kegagalan di Barley, ini tadi Barley apa rope squeeze? Barley kan. Kegagalan di metode Barley biasanya ditarik bareng-bareng. Ditarik bareng-bareng sapinya gini. Tapi kalau misalkan kepingin roboh kiri, ditarik kencang ke kiri, ini cuma dipegang. Ditarik kuat kiri, yang kanan dipegang, dia robohnya ke kiri. Kalau kepingin robohnya ke kanan, tarik kuat kanan, yang kiri dilemaskan saja, didiamkan. Tarik kuat kiri set gini. Dia akan mengencang ke sini, robohnya ke kanan. Seperti itu. Tapi tetap dipasangin. Nah, kuncinya ini tali dimoncong, tali drangus atau tali tanduknya ini harus dipasang. Kegagalan di situ, ditarik rame-rame, Tapi nggak dipasang. sapinya mencak-mencak nggak dipasang, hanya mengandalkan tali keluhan. Nah, 2 tali keluhan mengikat di pohon, putus akhirnya. Nah, kalau putus ini mencal-mencal, orang ketakutan. Ketakutannya yang duluan, dia lari orangnya lah. Akhirnya dia semakin kuat karena sudah terus terbebas. ini idealnya diikat di bawah.
Nah, atau mungkin di bawah ini pasang kayak mungkin inilah ring. ini besi lah, Nggih. besi kita nih cor Betul. permanen. Ini kita ikat ke bawah ini atau lebih Nggih. baik ke bawah? Lebih Sebaiknya ke bawah. Semakin sapi itu menunduk, powernya semakin kurang. Jadi ditarik ke bawah, berarti ini pas di anu ya, berarti udah posisinya leher udah di pas, agak turun. enggak di bawahnya lubang ini dari sembilan udah lubang 9 udah pas ya. Nggih. Tapi sebaiknya ada tutup gitu modelnya. Kalau nanti dia kepleset seakan. Makanya Berarti ditutup dulu. lubang itu sebenarnya kurang efisien menurut saya. Tapi memang nggih ngaliri darah sih. Gitu. Biasanya itu cornya utuh, tapi agak gunduk sehingga ada pengairan. Kalau habis disembelih dia ngalir terus drainase, entah itu hanya kalenan kecil gitu. Kalau mau dibuat cor-coran segini misalkan, itu tanpa lubang. Kalau dikasih lubang, apalagi itu bentuk semuanya semen, ada merusutnya sapi berontak terus kaki depan nyemplung, kan cedera nanti. Sebelum disembelih sudah patah, itu nggak boleh. Makanya itu lah, kalau ada lubang, memang mau dikasih lubang, itu sebaiknya cor-coran tutup dulu. Setelah siap itu baru dibuka. Kalau posisi ini ada lubang terus ditarik, ini nanti mancal-mancal, bahayanya di situ. Nah, ini kan sudah diikat, berarti ikatnya double ya, keluhan untuk mengendalikan, dan ini moncong dengan ini sangat kuat sekali, turun sini ya, ke bawah ya. nggih. Jadi gini, yang penting dia merunduk saja, terus ditarik tadi. Tapi tidak rame-rame. Kalau rame-rame semuanya, sapi itu akan tertekan, dia nggak bisa cuman gini-gini. Dia nggak bisa ambruk kemana, enggak. Semakin merunduk dia, bukan ambruk tapi merunduk karena ditarik semuanya. Itu. Dan ini yang metode ini sering gagal di tali yang 20 meter ini. Barley. Apalagi kelupaan atau belum tahu cara nali tadi itu. Sekarang sampai di sini ada pertanyaan lagi? Insya Allah paham. Oke. Nah, ini sudah dua metode. Biasanya kalau di RPH tidak saya contohkan karena sudah banyak videonya, dan menurut saya kurang efisien kalau dipakai untuk di Idul Kurban. Yang notabene tim ini masih iki apa ngandalno taruhi maneh. Wis kono dhisik santai, aku tak rokokan. Ya apa wis karepmu. Setelah kalau nggak ada tanduknya. Nah, kalau nggak ada tanduk, cara masang moncongnya itu disilangkan di sini, di telinga. Oh. Terus ini dipuntir set gini. Makanya kalau ada moncong enak set gini. Ya, tarikan di kan? Ini nggak masuk ke sini ya? Ya, dimasukkan di telinga. Tapi jangan keluar ke kepalanya, jangan sampai ke leher. Kalau ini nggak ada tanduk, pasti dia ada cukulan semacam kayak tanduk, pasti ada. Nah, jangan lebih dari itu, nanti mencekik. Supaya nggak mencekik seperti ini. Nah, gini, terus diikatkan di ring atau tiang atau pohon tadi, baru ujungnya dimasukkan ke sini. Set. Semakin kuat. Nah, setelah ini bantu orang untuk memegang, itu bisa. Sekarang saya coba memberikan pertanyaan praktek ya, pakai kali ini aja yang lembut. Coba praktekkan cara mengikat kepala. Nanti bergantian. sing nilai ini paling bagus jenengan tugasi besok. Jenengan biji ki Mbak. Ini sudah ada ini. Pakai itu aja yang sudah ada. Ini yang tanpa tanduk nih atau Pakai tanduk, anggapnya paling gampang kan pakai tanduk. oke. Lali. Nah, itu makanya. Katanya sing Nilainya terbaik nanti yang tugas di depan. Cara. Ya. Balik. Hah? Ya bener dong. Ya. Iya. Kayak itu.
Kan diikat. Majukan lagi. Ikat ke mana? ujungnya. Tangannya. Garing atau tangan tadi. Kita masukkan ke Nah, sini. nah itu kan nanti lama-lama Bang, apanya bang? Tanduk. Ayo ke sini. Nah, ya. oke. Satu lagi tadi. Ini di bawah toh. Di bawah, yang kita pegang toh. Ya. Kalau lebih seperti itu. Oke. Oh, tali ini aja yang tadi dipraktekkan pakai tali ini aja. Sekarang Pak Sinten Pak? Pak Puji. Pak Puji. Sekarang Bapak Sinten? Pak Edi. Pak Edi. Pak Puji pangkatnya apa? Sersan 1. Sertu. Pak Edi? Kopral. Kopral kayak aku berarti. Oke. Kopral Edi akan memperagakan cara tali kepala sapi. Gitu. Betul. Ya. Tanduk ya. Tanduk. Mau masuk sini lagi. Ke bawah tuh tadi. Lari. Dapat diulet-ulet. Lah keseruduk sapi. Sapi ini risih kena tali wis. Seruduk alamat keseruduk. Pojok ya. Pojok ngobrol kan. Oh. Awalnya sudah kurang pas itu, awalnya kurang betul. Ini gini, Pak. Oke. Saya. Orang lucu nih ya. Melebu. Karena ibu muncul Oh, sampai Kopral di push up 10 kali. Kedap. Saya teorikan lagi, saya contohkan lagi. Jadi gini, pembuatan tali ini kan sudah ada lubang, kita masukkan. Bentuklah seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke tanduknya. Posisinya gini berarti ya. Ini posisinya. Nah, ini di bawah. Anggaplah gini, segitiga di bawah. Set gini. Terus dikencangkan ke dua tanduknya. Setelah itu wis kencang, ini kedua tanduk kencang. Dan nanti pastinya nggak sekecil ini kan, betul atau segitiga gitu. Terus ini diputar. Putarnya itu di ini. Yang panjang di bawah. Masukkan, set. Kencang toh moncongnya. Dibenak-benak sudah kencang. Ini dimasukkan ke ring atau besi, ujungnya masuk ke ujungnya masuk ke bawahnya. Akhirnya dia menjadi sangat kencang. Ini hasil jadi dia kencang. Ini tali tambahan setelah ada tali keluhan. Jadi tali keluhan itu kurang maksimal kalau dipakai untuk merobohkan. Ini tidak menyakiti, membuat sapi akan nyaman karena kencang. Kita nariknya juga semakin kuat. Oke, kita bongkar dengan praktekan. sip. Tarik. Nah. Ya. Ya, kalau keluar. Oke. Yes. Nah, nah ini terus orang-orang sudah memegang ini jadi kencang. Tapi sebelumnya kita kasih tahu kalau memegang ini jangan dikencengi dulu, jangan terlalu dikencangkan, jangan dibuat dia panik karena masih ada proses mengikat badan yang lebih membahayakan tim. Dua orang ini harus ekstra hati-hati gitu. Jadi tetap aja cukup satu orang jenengan atau siapa yang memegang keluhan tadi. Ya, satu kan dua orang di sini. Jadi cukup dua orang. Ini setelah sapi ditambatkan
Pak Edi membenahi tali ini, dipegang gini, selanjutnya ada yang mengikat badannya tadi. Jadi di sini tetap diam dulu. Nah, setelah semuanya sudah siap, baik, kali ini kita akan praktek cara mengikat kaki. Nah, di sini kita minta tolong Kopral Edi untuk berbaring di sini. Jadi beliau yang kita jadikan objek atau media untuk tali temali kaki. Oke, silakan. Kepalanya di mana itu, posisi kepalanya yang betul gimana? Betul ya. Atau menghadap ke sini aja. Anggaplah ini menghadap ke kiblat. Jadi posisinya tidurnya menghadap ke sana, miring ke sana. Oke, agak mundur ke sana. Kopral Edi kita kerjain ini, tentara-tentara ini. Pakai tali belum. Ini tali namanya tali. Ini tali karmantel. Namanya tali karmantel. Cut dulu tali karmantel. Berapa meter satu? Ini yang 10 meter dibagi 2. Ada yang 10 meter utuh satu dengan satu karabiner. Ini yang tanpa karabiner ini. Nah, Fungsinya karabiner untuk biasanya untuk mengaitkan ke biar tidak ada tali simpul, langsung tinggal cetek gitu. Nah, buat tali simpul kan gitu, maksudnya gitu. Ambil satu saja temali. Nah, ini 10 meter dijadikan 2 untuk tali kaki. Ini kan sudah ada lubangnya. Sebenarnya ada karabiner, tapi yang paket ini tidak dikasih karabiner, jadi tidak dimasukkan gitu. Nah, untuk ikat kaki perhatikan ikat kakinya. Setelah dibuat ini, masuk ke kakinya manut masuk satu gini yang bawah, setelah ngunci, lalu ini didekatkan set. Supaya kuat biasanya didobel ke bawah, terus ini ke sini. Kalau pengen kuat lagi, misalkan pengen ngunci itu, ini sudah gini loh. Nah, baru ngambil kaki depan yang atas, set gini ya. Buatan cuma gini, dikaitkan di gini, terus gini. Posisinya tidak di dalam tapi di luar. Tapi kalau dia itu mengena di atasnya tadi itu, yang ada telapak kecil tadi, gini, dia sudah mengikat. Nah, ini tangan cuma bantu di sini ya, supaya tidak kepancal di tangan gitu, atau dibantu dengan kaki. Saya kita pakai kaki di sini ya. Saya sampai gitu. Setelah itu, ini ngambil kaki yang bawah. Ujuk manut, sapi manut. Gini set gini. Terus set. Setelah gini, baru ini dimasukkan ke sini, didobel. Terus ini. Set. Ini sudah ngunci. Nah, mengikatnya di sini. Set. Ikat dikit lagi ya. Ini sudah kencang. Pak Rohim sudah mengencangkan kepala. Jadi kalau kencang sudah siap. Jadi terus saya tanyakan ini, apakah kaki belakang, ini ada faktornya apa harus merapat dengan kaki depan? Nah, sana. Sebaiknya kalau ada ring atau patok, kalau patok kan kurang efisien, nanti takutnya membahayakan. Ring tadi, Ya. ring itu malah lebih bagus. Jadi awalan di ring, kita ulangi dari awal. Oke, ring dulu malahan. Misal ini
ini di ring dulu. Ya, kalau ada ring. Ini ada ring malah justru di ring dulu. Nah ini ring. Set. Ini malah kue nah tinggal di kaki dulu set ini. Terus ini kan tadi nggak disuruh nah ini gini. Tinggal terus udah kencang. Kalau ada ringnya justru malah enak. Kita nggak perlu mengaitkan keempat kakinya. Terus di kunci. Kalau nggak ada ring. Set ini tak kencang kan ini. Ya. Terus ambil kaki depan bagian atas. Ya. Tarik ke sini. Entah itu pakai tangan atau pakai kaki, sebaiknya pakai kaki biar aman. Gini toh. Ya. Kalau mau dikunci kaki yang atas boleh, misalkan gini, ke depan dalam gini terus gini. Nah ini ngunci, baru ngambil yang satunya set, terus dikunci keduanya, ngambilnya dari tengah lagi. Ini. Terus di kunci terakhiran ini. Ya, aman. Sampai di sini ada pertanyaan? Insyaallah. Nah, Pak Sinten sih Oke. Kalau Idul Kurban tugasnya bagian apa? sampai saya Nah, bagian ini macam-macam Pak. nah. Masih multifungsi. Oh, Pak Anu mawon. Firma. Sianto. Pauda. Silakan. Mempraktekkan tali temali kaki. Ya sebenarnya iya. Silakan. Sekarang kan kayak plastik itu udah nggak ada sekarang. Ya, kecil itu. Ya. Sama yang hitam itu berarti ya 20 meter itu jatuh kan. Ringnya, sebagai ringnya, sebagai ring. Nah, anggaplah gitu. Yang memang ringnya atau patok. Patok ring, sebaiknya ring ya. Anggaplah itu ring. Ya, bekas-bekasnya ring. Yang dijatuhkan itu kan harus panjang kan. Bawa dulu. Kira-kira kita Ayo, kaki mana? Yang belakang kaki atas apa bawah? Bawa dulu. Bawah dulu kalau yang belakang. kira-kira Dan, nah, Atau lalu untuk atas, menjatuhkannya itu dijatuhkannya itu dia kan biar Dikunci. tambah rendah. bisa dipakai tapi kayak ring. Kayak anu, kayak tutupnya kalian ini kan pakai ring. Atau sampah, selokan karena ring ini. sambil tangan kaki Muncul gini, Mas. depan, Jangan muncul. Kalau muncul dikencangkan ke sana dulu. sandung orang. Set. Itu mungkin akan bisa. Nah, mau dikunci apa enggak? Nah, Iya bisa. kaki bawah bagian depan terakhir kunci terus nah kunci terus terakhiran gimana tinggal mulai pamit. Ya Pak, sudah ya. Siapa lagi yang mau coba? Ya, gambaran lah. Saya ngerti siji ya. Nanti kalau cuma satu orang yang ngerti sebenarnya panik malah repot kok. Harus ada tim cadangan dulu. Ayo jenengan dulu tampil monggo. Enggak, cuma kaki aja. Tim eksekutor ya. Utama, Iya, tim satu dia Pak. Kalau Tim saya kan satu. ring luar kan. Oh iya. Iya. Ya, Karena ini ilmu. Enggak kayak kemarin. Ring. Orang masih Ring. mengandalkan aku terus ya. Parah pensiun loh tadi. Saling Kalau mengingatkan ke ring dulu. pada saat pelaksanaan. Udah. Tadi pensiun ya tadi. Nah betul. Ya kita ini nanti. Terus kaki Orang atasnya mandi dari rumah aja. diluruskan. Oh berarti itu udah lama. Gitu lah. Dikunci. Betul. Set dikencangkan. Kaki atas. Kaki
atas bagian depan. Di atas mata. Tuh. Biru di luar. Ambilnya dari biru, ngambilnya dari atas, terus keluar larinya. Keluar. Dan dikunci atau enggak? Kunci. Ya silakan. Kunci. Biar lebih aman. Tarik aja, udah kenceng dia. Terus kaki bawah bagian depan terakhir. Nah itu terus ke sebelah, terus dililitkan keseluruhannya. Mana lah hilang. Saat ke situ lari ke sana. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, dibuka, sekarang dibuka. Nah, seperti itu. Itu dulu belajarnya di RPH cara mengikat itu harus belajar buka dulu. Jadi kalau ngikat saya belum bisa, maka saya diajari setelah sapi mati suruh ngudari. Jadi saya buka dulu caranya buka. Oh gitu, tahu, lihat terus tahu. Gitu. Nah, untuk tim yang mengikat kaki ini supaya aman dari injakan sapi, maka tali lempeng tetap dikencangkan, jangan sampai kendor. Atau kalau misalkan pakai metode barley, rope squeeze maksudnya. Kalau pakai rope squeeze tetap ditarik kencang, sapi ini tidak ada pergerakan, kakinya nggak gerak sama sekali karena dia lemes. Nah itu kesempatan untuk mengikat kaki. Mungkin butuh waktu 3 menit cukup untuk mengikat kaki cekap. Nah 3 menit itu harus benar-benar maksimal, set, gak perlu ngiling-ngiling mana gerakannya. Nah pas ini setelah ilmu sudah saya sampaikan, jenengan ingat-ingat terus langkah-langkah tali tadi itu, melakukan tali kemana, seperti ikat kepala moncong tadi itu diingat-ingat terus ini. Membayangkan sapi warna ini caranya mengikat begini, sapi tanpa tanduk tadi gini. Kalau tanpa tanduk tadi itu dikalungkan dulu ke seluruhnya di belakang telinga atau disilangkan. Yang penting tidak lebih keluar dari bagian tanduknya biar tidak mencekik. Nah seperti itu dibayangkan aja, sambil dibayangkan lama-lama akan ingat. Terus terutama kaki tadi itu, kaki karena silang-silangnya kan itu tadi. Kadang yang belakang keliru atas, padahal kaki bawah dulu. Kalau yang depan atas dulu baru bawah. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita akhiri. Sementara tidak akan merasa terima kasih kepada penjelasannya, terutama tadi masalah bagaimana cara merobohkan, dan setelah roboh bagaimana caranya untuk mengikat sapi-sapi yang sudah roboh tersebut agar saat eksekusinya bisa lancar. Minta tolong mungkin yang tadi sudah lancar, mungkin Pak Anton nanti bagian kaki, sama Pak Edi kaki, mungkin nanti bagian kepala Pak Si sama Pak Huda, kan gitu ya. Mungkin nanti badan Pak Puji sebagai koordinatornya. Tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman yang lain membantu. Nah, di saat teman-teman yang lain yang membantu, yang kurang paham dengan ilmunya, maka nanti jangan yang sebagai pengoreksi dan memberikan petunjuk sama mereka. Misal bagian kepala Pak Si sama Pak Huda seperti ini, nggak apa-apa orang lain nanti nggak masalah, tapi jenengan yang bertanggung jawab untuk mengarahkan. Mungkin kaki Pak Anton sama Pak Edi mungkin sama seperti itu, termasuk Pak Puji mungkin badan seperti itu. Boleh orang lain melakukan itu, cuman kita sebagai yang sudah tahu ilmunya, ini yang harus kita mengasih tahu sama mereka demi kelancaran untuk kita semua. Alhamdulillah dengan ilmu ini insya Allah nanti ya sudah tidak mengandalkan orang lain lagi gitu lah ya. Jenengan yang sudah paham itulah. Makanya tadi saya maksud jenengan ajak ke sini biar jenengan punya ilmunya. Dan ilmu ini bukan hanya untuk sementara. Selamanya nanti selagi sampai hendak bergejolak dalam ketakmiran, mungkin
panitia adha, jenengan sudah punya ilmunya. Saya yakin dan percaya nanti selanjutnya akan terpakai. Ya seperti itu. Termasuk mungkin hal-hal yang lain. Ini terima kasih atas ilmunya Pak Ustadz, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya sehingga nanti kita bisa melaksanakan dengan baik, lancar, aman dan sukses seperti itu. Demikian mungkin nanti teman-teman yang kalau ini masalah ini sudah selesai, mungkin hal-hal yang lain tidak apa-apa nanti bisa dipertanyakan. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, untuk Pak Rohim sendiri, untuk diperhatikan, yang sangat penting diperhatikan sebagai jenengan karena eksekutornya itu peregangan leher. Kalau memang benar-benar posisi belum nyaman, jenengan jangan buru-buru mencabut bilah. Jadi ini misalkan letaknya kurang ke depan karena di sini masih pinggirannya got, takutnya nanti bilah jenengan yang kena. Tarik sana, tarik, biar badannya tarik ke sana. Oke, dikencangkan. Terus ini tarik kencang lagi, tarik. Nah ini kan berubah, posisinya akan maju. Terus ini benar-benar kencang. Setelah kencang, tadi tali sudah. Terakhiran itu tali kaki terakhir. Kalau tali kaki sudah selesai, ini sudah kencang, posisi sudah betul. Nah barulah Pak Edi misalkan yang nali kakinya, itu minta tolong ditarik gelambirnya. Ada gelambirnya atau tidak ada, harus dibantu ditarik ini, supaya kencang betul-betul terkencanunya. Oke. Nanti bilahnya enak betul, sudah bilahnya tajam, posisi leher kencang, ada yang membantu narik gelambir. Meskipun nggak ono gelambirnya kayak gini, itu harus ada yang narik anunya, posisinya untuk membuka. Nah ditarikkan. Kalau udah kenceng, nanti jenengan tarik murni enak, dorong tangan di atas enak, ataupun dorong tarik cus enak, cus set enak gitu. Set. Nah ini untuk ukuran kesemuanya, pakem yang dipakai RPH, pakemnya saat sapi datang ke eksekusi, tempat eksekusi itu 15 menit sudah siap untuk di crack. Ini 15 menit. Makanya saya pernah memposting yang viral itu, dia lebih dari 15 menit nggak roboh yang keliru merene. Nah, sapi disiksa. Nah, itu yang jangan sampai terjadi di Idul Kurban. Karena ini kita semuanya ini ibadah semuanya. Dan ibadah di Idul Kurban itu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang lebih disukai oleh Allah kecuali prosesi sembelihan ini. Makanya darah belum sampai turun ke tanah sudah diterima seluruh amal ibadah orang yang berkurban senilai lebatnya bulu tersebut. Terus selanjutnya, misalkan tadi sampai di mana saya menyampaikan? Kencang ya, kencang. Ini 15 menit roboh. 15 menit sudah roboh, sudah siap dieksekusi. Jenengan jangan lebih dari 5 detik proses menyembelih ini. Usahakan mulai sekarang, pokok jenengan bayangkan bagaimananya. Dengan membayangkan itu nanti jenengan akan bisa fokus. Nah saat fokus itu, begitu hari hanya jenengan sudah siap mental, siap lahir batin. Bismillah, bismillahi, Allahu Akbar, das. Terhitung di rekaman itu paling 1 detik rek. Set, diangkat 2 detik, seperti itu. Ini bukan semata-mata kita mau pamer unjuk kebolehan, bukan, melainkan memang yang dianjurkan atau diajarkan oleh Rasulullah, tajamkan setajam-tajamnya bilah dan secepat-cepatnya proses sembelihan itu sendiri. Hanya 2 poin itu. Jadi, makanya kalau di RPH agak kesini itu kan sesuai permintaan kepala jagal sih, memang ada nilai ekonomisnya, tapi masih bab adab sembelihan di situ. Nah, di sini jenengan harus benar-benar ngerti dan paham, posisinya sudah kencang, ada yang bantu narik, yakin, dekatkan, jangan ditempelkan dulu kalau belum siap. Terus jangan dihunus dulu sebelum posisinya pas dan siap. Apalagi di depan sapi itu nggak boleh. Lebih-lebih lagi sampai dulinan lading di depan nggak boleh. Itu masuk adab, itu nggak boleh. Kalau sudah siap betul, semuanya sudah siap, bismillah, yakin, baru diangkat, cabut pelan, sarungkan lagi, bismillah, Allahu Akbar, jelas. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya sampaikan ini, dan berkah, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima Allah, diberikan gampang semuanya,
prosesnya, tidak ada musibah, balak dan mara bahaya yang menimpa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.